Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Smakonizen, kembali lagi di podcast Jendela Smakontak. Jendela Jendela ilmu, ilmu, buka buka wawasanmu. wawasanmu. Nah Sobat Smakonizen, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bandang Wetan, yakni dari tim Rohis dan juga pembina Rohis. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hamzah selaku host dan juga partner saya. Dan saya Muhammad Raka Gifari yang akan mendampingi kalian dalam podcast pada episode kali ini. Nah, biar tidak lama-lama nih, kita perkenalan dulu ya dengan pembina dan juga ketua Rohis kali ini. Bisa disapa-sapa Bapak dan Kak Mahubi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast SMA 1 Gondang Wetan. Saya Muhammad Khairul Huda SAG selaku pembina Rokis SMA 1 Gondang Wetan. Dan ini silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Mahfubi, selaku Ketua Rohis SMA 1 Gondang Wetan. Masa bakti, Pak. Masa Wah, bakti, luar biasa. Alhamdulillah. Masa bakti tahun berapa ini, Kak? masa bakti tahun 2026, tahun 2027. Oh, oke oke oke. Berarti masih masih tahun depan lagi ya. Ya, Biar tidak lama-lamaan nih, kita akan sambung ya Ya terkait langsung dengan pertanyaan pertama. nomor pertama. Oke, untuk yang pertama, sejak kapan ekstrakurikuler Rohis dibentuk dan sejak kapan Bapak menjadi pembina nah, Rohis di Semakun? Rokis itu sepengetahuan saya, jadi pola pertama kali Rokis itu tidak berbentuk Rokis. Mungkin kalau dulu awal Rokis itu ya adanya kurang lebih sekitar tahun 1980. Oh, berarti sudah lama Ya, Bang. cukup lama. Cuma nanti tidak wujudnya namanya Rokis. Namanya kalau dulu itu ada remaja musola, Oh, ada remaja masjid. Untuk di SMA kita, Rokis itu berangkat dari kegiatan remaja musola dari siswa-siswa kita yang kebetulan pada zaman dulu itu kan untuk jam mata pelajaran PA itu kan hanya 2 jam per minggu. oh, iya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan 3 3 jam. jam. Nah, untuk menyikapi kekurangan jam itu maka ada kegiatan religi Islami yang masuk dalam kegiatan remaja musola. Tapi kemudian sekitar tahun 2020 itu dari Kementerian Agama mewadahi dan memberikan satu nama yang sama yaitu Rohis, Rohania Islam. Dan untuk saya jadi pembina Rohis mulai tahun 2005. Oh, tahun Cukup lama 2005. juga ya. Iya. Nah, ini kan sudah ke Pak Huda sendiri ya. Iya. Untuk Kak Mahfudi nih, selaku Ketua Rohis, untuk Ketua Rohis apa motivasi untuk bergabung dan akhirnya menjadi Ketua Rohis nih? baik. Karena mungkin saya itu sudah basicnya berkecimpung di Keagamaan gitu ya. ya dunia Iya. keagamaan, serta keluarga saya juga mengedepankan dan menanamkan sesuatu yang berbau dengan agama. Jadi memotivasi saya untuk bergabung menjadi anggota Rohis. Apalagi pemahaman agama di era sekarang generasi muda itu cukup kurang. Iya. Iya. Berarti seperti melekatkan lagi di hati untuk Kak Mahbubi sendiri biar agamanya lebih kuat, Ya, lebih Ya, intens lagi begitu iya. ya Kak. Kak Raka nih lanjut di nomor 3. Saya lanjut aja ya, Kak, ya. Biar gak lama-lama gitu ya, Kak, ya. Iya. Nah, ini bisa dijawab antara bisa Pak Huda, bisa Mas Bubi ya. ya, Ya, Tujuan utamanya diadakan Rohis itu apa sih di sekolah? ya. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, tadi ya, bahwa kegiatan Rokis itu adalah mewadahi dan istilahnya melengkapi kegiatan atau aktivitas materi pelajaran PAI yang kurang. Karena jujur saja ya, mungkin kalian sudah belajar dari SD, Iya, dari iya. SMP, dari SMA. Materi agama itu kan sangat-sangat banyak Iya. sekali. Dalam satu bab saja harus kita pelajari harusnya Harus full. lama. Harus full, harus istilahnya penuh, Iya. tidak boleh setengah-setengah agar pemahaman agama kita itu bisa utuh, tidak setengah-setengah juga. Dan itulah muncul kegiatan-kegiatan seperti kerohisan ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih dari Bapak Huda sendiri untuk tujuannya adanya Rohis di sekolah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
apa saja kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh Rohis di sekolah nih, Pak dan Kak Mabubi? Silakan. Pak Bubi dulu apa saya? Saya. Monggo, Pak Ya. Uda. Jadi untuk kegiatan Rohis itu kan sebenarnya berbasis siswa Masalah ya, siswa berbasis siswa. Artinya tiap tahun kan kita kepengurusan itu berganti. berbeda-beda. Artinya juga kita paham. Jadi untuk apa ya kemampuan itu kan Hmm. berbeda-beda. Itu kita serahkan kepada pengurus Rohis yang terpilih. Oh, Kira-kira dalam 1 tahun itu program kerjanya apa? Kan ya. gitu. Program kerjanya ya kita harus mewadahi. Kalau misalnya mereka di memang era digital, mereka mau ke digitalisasi boleh tidak apa-apa. Karena Rogis itu sifatnya ya kalau saya katakan ya demokrasi lah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya dan agama itu memang juga harus seperti itu. Iya. Demokrasi bisa mewadahi di setiap zaman. Jadi memang untuk kegiatannya itu kita serahkan penuh dari hasil rapat kerja dari pengurus Rokis Rohis. di kegiatan LDKS-nya. Jadi Rokis itu ada kegiatan ya seperti OSIS lah. Oh, Meskipun dia sama Gondang, Rokis itu sebenarnya kalau menurut aturan kan ekstrakurikuler. iya. Tapi dia sama Gondang itu luar biasa. Saya katakan luar biasa sama Gondang. Rokis itu bisa berdiri sendiri. Oh, Ya, bisa berdiri sendiri. OSIS ada organisasinya, Rokis ada organisasinya, dan berdirinya luar biasa. Jadi komitmennya anak-anak ini saya katakan termasuk top. hebat. Bisa berdampingan dengan OSIS itu OSIS, sangat-sangat iya. hebat. Nggak Jadi kalah juga juga sama Iya, OSIS ya, Kak, ya? iya. Jadi seperti organisasi yang eh, selalu, Iya. mengikat selalu, ya, ya, Pak. selalu mengikat. Berarti mereka bisa kolaps dengan Iya, baik, luar bagus gitu biasa. nih Bapak. Itulah hebatnya anak-anak kita ini seperti itu. Nah, Mungkin Kak Mabubi? Mungkin untuk kegiatan yang rutin dilakukan di sekolah seperti membaca Asmaul Husna itu yang dibacakan oleh pengurus Rohis sebelum pembelajaran dimulai sama pembacaan doa. Ya, terus ada juga ya ditambahi ya, kalau hari Kamis ya, rutin Ya, baca baca Yasin. Yasin. Iya. Kemudian program yang ada itu malam Jumat Legi ya. iya. Jumat Legi khataman Quran ya. Jadi memang pembentukan karakternya itu berangkatnya dari kemauan dari Dari pengurusnya Asal sendiri. melihat kenapa harus ada khutmil Quran. Karena mohon maaf ini kayak kita kayak kapan sih sempatnya ya, seperti iya, orang iya, sibuk ya. Bapak, iya. Saat sempatnya baca Quran itu Iya. kapan ya sudah 1 bulan sekali lah nggak apa-apa kita sisakan Iya. 1 jam pelajaran. Ya minimal kita baca Al-Quran itu meskipun tidak lancar ya kita Bisa. niatkan seperti kita kembalikan kepada hadis Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Al-Quran ya termasuk belajar khatam, Iya. belajar untuk membaca. Kita paling tidaklah mereka yang belum bisa baca Quran seneng Akhirnya bisa. bawahnya kan gitu kan seneng Betul, bawah betul. itu mungkin. Kan begitu ya mau Iya, ya. Jangankan di orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita seperti Gen Z gini agak mungkin ya pernah, tapi kan tidak diintenskan lagi gitu Bapaknya, tidak Iya. tidak sesering itu. Jadi kan dibuat seperti hot meal 1 bulan 1 kali itu biar mereka masih bisa belajar mengaji gitu nih Iya. Bapaknya. Nah, kita lanjut ke sebelumnya kita tanyain dulu nih Kak Mahbubi ya. Ini dari saya sendiri nih Kak. ya, Nah, berhubung di sini saya kan juga termasuk dari pengurus Rohis nih Kak ya, ya. menjabat sebagai bendahara. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, Kakak menjabat sebagai ketua Rohis nih Kak. Kira-kira perasaannya gimana nih Kak? Boleh diceritakan ke sama kondisinya yang ada di rumah? Ya, yang tentunya saya bangga. Terus Kurang dekat. untuk masa bakti sekarang, masa bakti saya itu cukup beruntung karena pengurus Rohis masa bakti sekarang itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi sudah terpandang oleh Kemenak, yaitu di Kemenak Kabupaten, terus juga Kemenak Provinsi Ya. Jawa Timur. Yang dulu-dulunya masa bakti sebelum saya itu tidak ada. Termasuk juga pengurus di Jawa Timur Iya, kan? Iya, iya. pengurus di Jawa Timur. Iya. Ya, itu termasuk bagian digital ini saya tahu bagian digitalisasi. Berarti termasuk Betul, juga ya. hoki untuk tahun Iya, ini ya Iya, Bapak luar ya. biasa. Jadi kepengurusannya luar biasa. Iya, iya. Berarti juga pasti bangga pasti ya soalnya Iya. yang lain masih belum ada di Iya. provinsi, Pak Kak Mahbubi langsung ada di provinsi Ya, gitu. kebetulan untuk di SMA Gondang, Rokis itu di Kabupaten Pasuruan itu termasuk yang dijadikan ikonnya. Oh, Jadi dari Kemenak Kabupaten itu Iya. sendiri
yang menginginkan memang untuk tanggung jawabnya istilahnya ikon percontohan Rohis Iya. ya di SMA SMA Negeri Gondang. Magon ini, Pak. Oh, berarti paling bagus di SMA Iya, Negeri 1 Gondang di ya, Bapak ya? antara SMA-SMA Oh, ya di iya iya. kabupaten yang untuk Rohis yang cukup maju lah Maju. kegiatannya Iya. sudah tertib, tidak sudah Iya. nggak belajar lagi Iya. langsung berjalan ya sudah di SMA Gondang. Berarti yang lain nih masih kalah nih Bapak Ya, gitu ya. Ya sudah. bukan kalah karena memang belum belum setat Iya. gitu. Belum setat memang. Gitu. Baik nih, tadi kan apa tadi Kak Raka itu? Eh, Itu wes. ya itu pokoknya ya. Nah, selanjutnya nih, program unggulan apa nih yang selalu yang paling ditunggu-tunggu di setiap tahunnya? Hmm. Nah, ini yang tahu anu, ya Maksud pengurusnya ini sendiri. karena dia yang Iya. memiliki program. Iya, Ya, iya, iya. mungkin program yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya itu ada di bidang pendidikan. Contohnya peminat dan bakat. Minat dan Minat bakat. bakat. Minat dan bakat. Iya, iya, iya. Salah satunya itu Olimpiade PAI yang ada setiap tahun. Terus ada khitobah. Khitobah itu seperti ceramah, Oh, iya. Lomba-lomba khitobah ya. lomba-lomba Oh, khitobah seperti lomba. Jadi dari Rohis atau dari siswa ini, Bapak? Dari Rohis. dari Jadi Rohis. di provinsi sampai di nasional kita itu di kegiatan-kegiatan ada istilahnya pentas pais ya. Pentas pais itu lombanya macam-macam. Ada cerdas cermat, ada tilawah, ada kemudian desainer juga ada. Oh, Oh, ada. Ya, desainer muslimah juga ada. Kemudian ada nasyid, ya, ada kemudian macam-macam mulai dari tingkat SD, ada tingkat SMP sampai tingkat SMA. Jadi itu yang harusnya dikejar. Dan sebenarnya kalau di SMA kita ini kan kita tahu ya kalau mau masuk di SMA di ke perguruan tinggi itu kan banyak peluang-peluang untuk mencapai apa istilahnya beasiswa. Ini kerjanya yang mungkin yang sempat kita ngomong-ngomong sih ya. Ayo, Bi, untuk habis ini kita galangkan untuk takfid. Karena takfid itu di Iya, perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sangat ada apa istilahnya, iya. wah peluang untuk mendapatkan Biar beasiswa. Mulai dari beasiswa 50%, iya, 70% sampai 100%. persen. Nah, mudah-mudahan ini merupakan amal jariah. Iya. Ini amal jariah kita sebagai pembina dan juga mewakili Dewan Guru. Kemudian amal jariah dari kalian selaku siswa, dari pengurus. Ini mudah-mudahan bisa mengangkat teman-teman atau siswa atau murid SMA kita yang mau ke perguruan tinggi. Tidak ada biaya, ayo dari Iya. akademi ini ada Iya. di Rokis ini ya, di Rokis ini yang perlu ditanggapi, perlu didukung, bukan hanya dari guru, tapi juga dari siswa, pengurus dan kerjasama tim stakeholder juga itu sangat penting. Nah, sepertinya kayaknya kurang afdol nih kalau podcast tidak ada iklannya. Baik, kita simak dulu iklan yang akan kita tonton Ya, bersama-sama saksikan nih. bersama nih, Kak ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Yulianti. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kisah ini berawal dari saya yang berada di ambang kebingungan antara memilih kuliah atau kerja. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 11 SMA, di mana sebentar lagi saya harus menentukan jalan hidup saya. Di sekolah, saya mengenal program double track. Awalnya hanya sekedar tahu. Bu Ratna, salah satu trainer double track, mengajak saya bergabung di jurusan Tata Boga Pastry and Bakery. Tanpa pikir panjang, saya menerima. Saya ingin menambah pengalaman, ilmu, dan tentu saja keterampilan. Dari yang awalnya tidak tahu cara mengadon, kini saya bisa membedakan adonan yang sudah kalis maupun belum, membuat pesanan hari raya, mengikuti bazar, hingga memahami pemasaran produk. Semua itu saya dapatkan dari double track. Setelah lulus SMA, selama 3 bulan, saya hanya di rumah saja, membantu ibu sambil bertanya-tanya apa langkah berikutnya yang akan saya ambil. Sampai akhirnya saya mendapat brosur lowongan kerja di Momoyo.
Mereka butuh bartender dan baker. Saya melamar sebagai baker dengan pengalaman dari program Double Track. Saat interview, saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri berkat ilmu yang saya dapat di sekolah SMAN 1 Gondang Wetan. Sebulan kemudian, saya ditawari training di Malang sebagai bartender dan orang tua mendukung. Bahkan setelah itu, saya sempat kembali ke Jakarta untuk training bakery selama 20 hari. Selama training, saya belajar banyak hal. Bertemu teman dari berbagai daerah dan semakin mantap menekuni dunia bakery. Semua ini saya syukuri karena berawal dari double track di SMAN 1 Gondang Wetan. Pesan saya, jangan pernah takut mencoba. Program Double Track bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang membentuk mental, pengalaman, dan jalan menuju kemandirian. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk terus berkarya. Nah, iklan sudah kita tonton bersama-sama nih. Waktunya kita kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Raka. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ya, untuk Pak Pembina atau Pak Huda ya. Menurut pembina, seberapa penting kegiatan rohis bagi pembentukan akhlak dan karakter siswa nih, Pak? Iya. Pembentukan karakter ya. Dan akhlak. Jadi kalau kami ini pembina rohis itu punya satu gambaran. Akhlak itu atau karakter itu terbentuk itu karena 3 proses minimal. Atau mungkin karena 3 sebab. Yang pertama karena pembelajaran. Artinya contoh di keluarga misalnya. Yang kedua karena pengetahuan. Ya, yang ketiga karena pengalaman. Nah, di rohis ini bisa tiga-tiganya ditampilkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang kita kepingin pengurus rohis atau siapapun pembina rohis kepingin ada literasi naik. Nah, pengurus rohis, pembina rohis ngasih contoh dong tentang literasi tiap hari baca Quran, baca-baca materi-materi dan sebagainya. Kalau dari sisi contoh misalnya, kalau kita kepingin mengajak teman-teman kita sholatnya rajin, ya kita juga harus rajin dulu, kan begitu. Contoh ya, Bapak. Harus. Oh, begini. Dan itu memang wadah rohis itu sangat pentingnya di situ. Nah, untuk pengalaman saya yakin teman-teman atau anak-anak saya murid-murid ini yang masuk di pengurus rohis itu Ya. pengalamannya luar biasa. Ya, Ketika dan- kita bersentuhan dengan teman yang maunya seperti ini, harusnya seperti ini. Tujuan kita harus ini pengalaman-pengalaman seperti itu kan membentuk karakter secara otomatis. Jadi untuk baik itu baik rohis ataupun kegiatan-kegiatan lain itu pengalaman itu lebih berharga ya daripada yang lain ya istilahnya begitu. Kalau menurut saya Memang pengalaman itu harus sangat berharga. sangat penting juga gitu Bapak. Gitu. Nah, itu kan tadi sudah di akhlak dan juga karakter nih Bapak. Saya ingin tahu nih, nilai apa yang paling penting banget ditanamkan melalui jiwa rohis kepada para siswa nih Iya. Bapak. Yang memang yang kita kepingin kuatkan itu adalah nilai kejujuran. Iya. Jujur dalam apa? Jujur dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah. Apa? Sholat saja dulu. Iya. Kita nggak perlu muluk-muluk sholat aja. Karena ya awalu yuhasabu fil akhirah itu as-sholat ya. Awal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ya. Jadi ayo ini kejujuran anak-anak, ayo sholat. Ya sholat itu nggak perlu disuruh, tapi sholat itu berangkatnya dari kesadaran. Nah,
Pengurus Rokis menjelaskan bagaimana tata cara sholat, memberikan contoh pelatihan tentang sholat, bahkan kalau kegiatan Ramadan, wah ini Ya. sangat luar biasa ya. Iya. Kegiatan Ramadan di Rokis dengan OSIS itu saya katakan luar biasa. Materi-materinya berkaitan dengan pemahaman-pemahaman keagamaan didalami lebih dalam. Dalam. Kan bisa dirasakan juga, Iya. kan gitu. Apalagi sholat kan memang harus kita pahami dari Iya, semuanya ya bukan hanya ragam sekedar Bapak, nggih. bukan hanya sekedar tiru-tiru kan Nggih. gitu. Harus ada ilmunya kan gitu. Nah, baik kan tadi sudah nilai yang paling penting nih untuk ditanamkan di siswa dan juga rohis. Nah, tadi sudah Bapak udah dijawab, saatnya kita kembali ke Kak Mahbubi. Nah, Untuk ketua rohis silahkan Kak Raka. nah, untuk ketua ROIS nih Kak Bubi ya. Ya. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam mengelola atau melaksanakan program kerja yang ada di dalam organisasi ROIS tersebut? Ya, tantangannya itu salah satunya manajemen waktu. Apalagi saya bukan hanya mengurus di Rohis, tapi juga ikut kegiatan ekstra lain. kegiatan Ya, lain. Kalau banyak ya, iya. dituntut juga belajar kan Iya. gitu ya. Belum belajar. Nah, jadi salah satunya yaitu manajemen waktu yang paling sulit Iya. menurut saya. Untuk anggotanya sendiri bagaimana Kak Bobi? Kan kalau biasanya kita kalau membuat program kan pasti ada yang seperti ini untuk dari pendapatnya kan meski berbeda-beda. Ya. Iya. Untuk menanggapinya seperti apa untuk Kak Bobi sendiri? Mungkin itu. Ini anggota pengurus ya maksudnya Iya, ya, pengurus, bukan anggota pengurus, Rokisnya ya, bukan. Ya, anggota anggota pengurus. pengurus. Salah satunya yaitu membuka ruang diskusi. Jadi kita buat kayak ruang diskusi gitu, menampung semua Aspirasi. ya aspirasi. Nah, Terus dicari jalan tengahnya itu yang mana biar semuanya tidak ada yang eh, tidak ada yang Tidak ada ya, yang namanya apa Iya, ya? istilahnya ada masalah Iya, lah, ada masalah problem. biar Jadi memang ini pentingnya pembina dengan pengurus ya. Iya. Jadi teman-teman kita atau murid-murid kita ini pengurus Rokis itu kalau ada masalah, dia kan punya istilahnya grup ya, grup ya sendiri. grup. Ya. Surat terus ada masalah apa? Oke. Gini. Nah, kemudian ada salah satu pengurus yang mengkonsultasikan kepada pembina. Pembina. Pak, gimana Pak ini caranya? Ayo kita kumpul bareng dulu. Kita Evaluasi ya, Pak, ya. komunikasikan, Evaluasi. evaluasinya ada apa ini? Iya. Kan begitu. Karena di situ pengalaman yang luar biasa itu di situ. Sehingga kita bisa menekan, oh ternyata dalam berorganisasi bukan hanya kita perlu pandai, tidak. Iya. Tapi bagaimana kita perlu menyikapi. Menyikapi. Gitu. Cuma itu toh. Kalau sudah berpengalaman seperti itu, seakan-akan kita ini sudah jadi orang pandai. Kan gitu. Padahal ya sama saja kan Sama gitu. saja nggih Bapak nggih. Iya. Begitu. Memang kan semua sifat itu berbeda-beda nggih Bapak nggih, pendapat juga berbeda-beda, namanya juga, aspirasi gitu ya. Baik itu tadi untuk ketua itu. Nah baik nih Pak dan Kak Mahbubi ini ya, dalam peran suasana Ramadan kemarin nih, Rohis ini memeriahkan seperti apa? Ya, saya ya yang jawab ya. Untuk kegiatan Pondok Ramadan itu kan sudah program sekolah ya, Tahunan nggih Bapak sudah nggih. program sekolah. Nggih. Artinya untuk Rohis itu memang ya sangat sangat berperan untuk kegiatan mempersiapkan kegiatan Pondok Ramadan mulai dari penjadwalan, kapan acara. kegiatannya, kemudian setting kegiatan, kemudian menyiapkan Materi. sarana prasarana, kemudian materinya. Nanti ini kerjasama antara panitia Ramadan dengan Rohis dengan OSIS. Nggih. Ya. Dan Kolaborasi itu gitu. kolaborasinya seperti itu. Jadi perannya sangat luar biasa. Tanpa mereka, saya selaku pembina, Nggih. tanpa Rohis, kayaknya agak sulit untuk Nggih. berjalan dengan baik ya. Nah, dan itu bisa dirasakan kan Nggih. luar biasa Rohisnya. Meskipun kemarin saya lihat itu waktu bulan Ramadan, wah, wes luar biasa. Nggih. Mulai dari sebelum jam masuk, jam 6 sudah ada di sini. Kadang Nggih. ada yang setengah 6 untuk yang Menyiapkan iya, Bapak. menyiapkan sampai sore. Hmm. Kadang-kadang sampai asar, sampai kadang-kadang juga ya sambil ngabuburit lah. Gitu. Luar biasa itu memang Termasuk hebat perannya. nggih Pak nggih, apalagi mereka Hebat, masih semangatnya. Dan puasa itu tetap gitu. puasa, Nggih. itu tetap puasa. Makanya itu Luar bertahan biasa. gitu Pak. Baik nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih ya Kak ya. Iya. Kayaknya ada yang mau lewat itu. Ah, Siapa ini? Siapa sih, Kak, ya? penting ini yang lewat ini. Iya.
Baik, kita simak lagi nih iklan yang akan lewat. Tunggu ya pemirsa. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Nah, baik Sobat Semua Kondisen, iklan sudah kita tonton lagi nih. Saatnya kita kembali ke podcast kami, yaitu podcast Jendela Smagonta. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Raka nih. Ya. Kita simak ya. Balik lagi nih kayak yang tadi ya. Pertanyaan untuk Ketua Rohis nih. Dari tadi nih dulu Kak saya dapat pertanyaan Ketua pertama Rohis. gitu. Nah, apa pesan kepada teman-teman agar tidak ragu bergabung dengan Rohis? Buat teman-teman nih yang mau bergabung Rohis, Rohis itu tidak hanya kayak menjaga musola atau membersihkan musola, tetapi jika ikut Rohis itu banyak mendapatkan benefit, Iya, banyak pasti. mendapatkan Iya. pengalaman, ilmu, apalagi kita juga ada pelatihan seperti Bilal, Iya, Pak, pelatihan Bilal. ada. Masyarakat ya, Iya, biar persiapan. biar kita sudah terjun ke masyarakat Iya, juga bisa sudah gitu siap. Bapak nggih. Pelatihan tahlil. Nggih. Ya. Biar ada penerus gitu. Biar ada penerus. Jadi jangan ragu kalau mau ikut Rohis karena pastinya bakal mendapatkan banyak pengalaman, Oke. relasi, dan mendapatkan benefit yang banyak lah, Banyak sekali. banyak sekali. Memang semua itu kegiatan pasti ada pengalamannya, Iya. terus juga pasti ada yang apa ya, keuntungan buat Iya. kita sendiri. Tidak ada yang namanya kegiatan tuh tidak ada keuntungannya. Baik. Tadi kan sudah di Ketua Rohis sendiri. Saya ingin tanya nih kepada Ya. Bapak Huda Ya. selaku pembina Rohis kepada siswa agar lebih semangat mengikuti keagamaan. Untuk pesannya sendiri dari Bapak Huda Ya. bagaimana? Ini pesannya banyak nggak apa-apa ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ini kan untuk memotivasi. Nggih. Sebenarnya materi agama itu semua siswa itu sudah ada bekal dari SD. Nggih. Dari SMP sudah ada. Nah, di SMA ini perlu dikembangkan, digali lagi untuk ya latihan untuk mengamalkan ilmu agama. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena sebentar lagi kalian yang murid-murid ini kuliah. Nggih. Ya kalau Anda kuliahnya atau kalian kuliahnya di jurusan agama, Nggih. mungkin akan mengkaji. Tapi ketika kalian di jurusan yang berbeda dengan agama, mungkin agama hanya sekedar untuk didengarkan atau iseng-isengan. Iya, Padahal sebentar agama itu juga. tidak boleh diisengkan. Ada kalau boleh istilahnya tidak boleh diabaikan. Ya, sebab kalau itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh mengejar dunia. Tapi ingat, jangan lupa juga kita nanti wajib untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Nah, kebahagiaan akhirat hanya dengan ilmu akhirat. Seperti kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ilmu yang di sini maksudnya ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ilmu di sini adalah ilmu akhirat. Kalau yang luar biasa, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Meskipun ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini hanya sebuah makalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalimat itu penting kita pegang agar kita bisa bahagia dunia dan kita juga bisa bahagia di akhirat. Mungkin itu saja ya. Nah, mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan. Wah, luar biasa banget ya Kak ya untuk podcast di episode kali ini. Iya, Nah, kita tentunya itu ternyata Rohis itu bukan cuma sekedar bukan sekedar organisasi organisasi gitu yang ya. berbaur dengan keagamaan, tapi Iya. juga bagaimana cara kita itu Menyikapi, terus menyikapi. tentang juga akhlaknya kita bagaimana, karakter juga ya, Ya. tidak seperti itu saja. Nah, baik Sobat Semua Kondisen, kali ini cukup di sini saja podcast kita. Jangan lupa ya Ya, untuk like, like, subscribe, subscribe, dan komen komen. juga.
Nah, sebelum kita tutup nih, kita tagline dulu ya Bapak Ya, nggih, Kak Mahbubi nggih selaku kebanggaan kita nih, tagline ya. kebanggaan PJS nih. Baik, podcast Jendela Smagonta. Jendela Jendela ilmu ilmu buka wawasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.